Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 usaha yang menjanjikan sukses untuk anak muda. Jadi simak selanjutnya. Baik, 5 jenis usaha ini adalah 5 usaha yang benar-benar teman-teman mungkin ada yang pakai modal besar, ada yang nggak pakai modal besar juga. Saya mulai dari yang pertama, menjadi seorang YouTuber. Oke. So, dari mana sih seorang YouTuber itu dapat uang? Ya, singkatnya dia dapat uang ketika dibayar lewat Google. Ya, jadi Google punya platform namanya YouTube, di mana semua perusahaan yang mau ngiklan ke YouTube itu bisa lewat para YouTuber atau content creator. Ya, di mana ya mungkin ketika Anda nonton video ini atau video yang lain kan ada iklan muncul. Nah, ketika iklannya itu Anda nggak skip, ya saya dapat uang. Oke. Dan Google dapat uang dan advertiser yang bayar. Itulah singkatnya soal Google AdSense. Ya, jadi YouTuber-YouTuber ini meng-create konten berupa video yang di-upload. Kemudian kalau ada yang nonton banyak, mereka akan dapat Google AdSense dari iklan. Kayak gitu. Ya, dan sebenarnya nggak cuma di YouTube doang. Oke, yang dapat Google AdSense itu dari nge-YouTube ya. Yang kedua dari blog. Oke. Kalau Anda suka buka website-website, apapun websitenya yang memang dia punya jasa iklan gitu, kalau Anda klik itu akan mengarahkan ke halaman lain, itu dia dapat Google AdSense namanya. Ya, jadi nggak cuma YouTuber doang, tapi juga kita sebutnya sebagai blogger ya. Tapi blogger itu kontennya berupa artikel. Oke. Kalau YouTube kontennya berupa video. Kalau YouTube Anda bukannya di YouTube, kalau blog Anda bukannya bisa di websitenya dia, bisa dari Google Anda search websitenya muncul terus Anda klik muncul juga ya. Nah, kayak gitu. Yang pertama dari Google AdSense. Dan pengembangan dari seorang YouTuber atau seorang blogger tidak hanya dari nge-YouTube atau nge-blog aja ya, tapi bisa source of income-nya bisa multiple. Oke. Contohnya, ada yang dari YouTube dia terkenal, kemudian dia jadi bikin film ya. Dan yang paling sering banget dari YouTube atau ngeblog dia terkenal, ya apapun kontennya, dia dibayar brand untuk mempromosikan produknya. Nah, itu contoh source of income yang multiple dari mungkin awalnya cuma jadi YouTuber atau blogger. Jadi cuma daya ungkit doang ya. Jadi jelas ya, itu awalnya dari Google AdSense tapi pengembangannya bisa kemana aja. Oke. Nah, yang kedua adalah selebgram. Nah, ini juga banyak nih. Oke. Jadi selebgram itu platformnya pakai apa? Platformnya pakai Instagram, di mana Anda punya keahlian untuk foto diri Anda sendiri dengan outfit yang sangat amat bagus. Nah, biasanya selebgram ini ada yang followersnya kecil, ada yang followersnya gede. Dan sekarang permintaan selebgram itu makin banyak. Kenapa? Karena makin banyak online shop yang jualan nggak bisa foto, atau mau ke foto studio mahal, mau sewa model mahal. Ya udah, lebih baik gue bayar selebgram. Followersnya kecil nggak apa-apa, yang penting gue kasih produk, dia foto bagus, fotonya bisa gue pakai buat iklan lagi. Makanya selebgram itu yang mau followersnya gede, mau followersnya kecil, pasti bisa laku gitu. Nah, bedanya kalau followers Anda kecil, ya mungkin di bawah 50.000 lah. Kalau followers Anda di bawah 50.000, ya mungkin bisa aja Anda cuma dikasih produk. Ya, tapi kalau followers Anda makin hari makin meningkat, Anda tidak hanya akan dapat produk, tetapi Anda juga dapat uang tunai. Ya, dimana ya Anda dibayar produk plus uang tunai. Ya, itulah awal mula selebgram, oke, dari endorse. Oke. Nah, pengembangan dari selebgram bisa kemana? Ya, pengembangan dari selebgram bisa melalui akun publik. Ya, contoh akun publik adalah akun dagelan, oke, atau akun humor lainnya yang ada di Instagram. Mereka membuat konten yang lucu, kemudian nanti ada yang paid promote ke mereka. Ya, bedanya kalau selebgram itu diri kita sendiri yang jadi seleb. Kalau kita bikin akun publik, ya kita bikin satu akun yang memang nggak ada orangnya, nggak ada personnya, tapi dia dibayar berdasarkan dia bikin konten lucu, nanti ya tinggal bayar, ibaratnya gitu. Nah, ini pengembangannya bisa ke sini ya. Monetize lainnya ya tergantung orang masing-masing. Ada yang bikin akun kedua, bikin akun ketiga, ada yang dari selebgram dia merambah ke YouTuber, tapi awalnya dari selebgram. Usaha ini bener-bener nggak perlu punya modal yang gede, ya nggak perlu usaha yang terlalu resikonya gede, karena Anda cuma perlu rajin aja. Semakin Anda rajin, semakin uang Anda makin banyak. Oke, jelas ya? Sip. Nah, yang ketiga adalah supplier di marketplace ya, di mana mereka mendapatkan uang dari penjualan produk.
Dulu waktu saya usaha aksesoris handphone, ya, saya punya usaha aksesoris handphone, omsetnya sekitar 10 sampai 13 miliar setahun. Caranya gimana? Saya jadi supplier di marketplace. Oke, marketplace itu ya kayak Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Di mana di situ banyak barang-barang yang harganya hancur gitu. Nah, gimana cara saya dapat uang? Ya udah, saya stok barang yang banyak dengan harga yang murah. Bisa saya impor sendiri, ya. Kalau nanya soal impor, Anda cari informasinya sendiri karena topiknya nanti terlalu lebar. Yang kedua, Anda bisa ke Pasar Senen atau ke Roxy, Anda ambil harga yang banyak banget, terus Anda stok, Anda hancurin harga, Anda jual di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, ya. Dan di situ Anda dapat keuntungan dari orang-orang yang beli barang. Oke. Kalau orang di marketplace beli barangnya selalu mencari harga yang termurah, servis yang bagus, ya. Dan yang ketiga, testimoni pelanggan atau ulasan yang sangat bagus gitu. Makanya orang di marketplace bisa dapat penjualan. Bisa nggak kalau yang nggak punya modal jadi supplier di marketplace? Khusus yang ketiga ini tidak bisa sama sekali. Jadi Anda harus punya modal sendiri terlebih dahulu, oke? Pengembangannya bisa kemana? Pengembangannya Anda tetap jadi supplier, tapi barang-barang yang Anda mainin tuh bisa bermacam-macam. Ya, mungkin tadi Anda mainnya tas, nanti ke jam tangan, nanti ke sepatu, ya. Itu banyak teman-teman saya yang melakukan itu dan dulu saya melakukan juga yang seperti ini, oke? Yang keempat, jadi reseller, oke? Jadi reseller berarti Anda harus stok produk sendiri dengan kuantiti kecil, ya. Jadi reseller biasanya ngambil barang sama supplier, ya. Jadi reseller biasanya jualnya nggak di marketplace, oke? Jualannya di Instagram sama di Facebook, ya. Dan emang bisa ya laku jualan produk itu laku di Instagram sama di Facebook tapi ngambil barangnya di Tokopedia? Oh, sangat amat bisa. Banyak orang yang udah melakukan. Kalau Anda baru tahu, Anda kemana aja, ya. Karena orang beli lewat Instagram sama beli lewat Tokopedia beda. Makanya orang sekarang jualan di Instagram tetap laku, jualan di Facebook tetap laku ya karena mereka bisa jualan di situ dan tempatnya berbeda. Nah, bedanya reseller ini resikonya lebih kecil lah daripada Anda jadi supplier. Pengembangan berikutnya bisa jadi dia tetap jadi reseller karena kalau jadi supplier dia harus hancur-hancurin harga, harus juga cari produk terus, ya harus maintain harga gitu. Kalau jadi reseller dia bisa milih berbagai macam produk yang pengen dia stok, ya. Dan kalau jadi reseller jualnya langsung ke konsumen. Kalau jadi supplier jualnya langsung ke penjual atau ke reseller. Kebanyakan kayak gitu, ya. Nah, ini contohnya, pengembangan berikutnya ya tadi saya bilang, dia bisa makin banyak produk yang dia jual sebagai produk hunter lah, gitu. Jelas ya? Oke, yang terakhir, nah ini yang paling saya suka, oke, menjadi seorang dropshipper atau affiliate marketer. Bedanya apa sama reseller? Bedanya dropshipper atau affiliate marketer itu tidak stok barang sama sekali. Apa bedanya dengan affiliate marketer? Nah, kalau affiliate marketer ini dia tidak menjual produk fisik, ya. Dia menjual produk digital. Contohnya adalah misalkan Anda adalah seorang affiliate marketer. Anda ditawarkan oleh perusahaan, ini perusahaannya tentang antivirus nih. Bikin semua orang itu banyak yang download antivirus kita secara gratis, ya. Nah, affiliate marketer ini dibayar, ya. Caranya gimana? Ya, pertama mungkin dia akan bikin situs bokep dulu gitu. Situs bokep dengan video-video bokep, ya kan. Dia mengiklankan di internet ini sehingga nantinya banyak orang yang nonton situs bokep dan tiba-tiba di situs bokep itu ketika diklik, gawat, Anda harus download antivirus ini, ya kan. Nah, dia download deh tuh. Kalau ada 1000 orang download, maka si affiliate marketer itu dibayar. Misalkan satu kali download dibayar sekitar $0,5, ya kan. Berarti kalau ada 1000 kan udah $500 kan dia dibayarkan. Ya udah tinggal dikurangin sama biaya iklan gitu. Nah, affiliate marketer ini hidupnya sangat tertutup sekali ya. Teman-teman saya ada yang affiliate marketer, mereka nggak pernah mau nge-share caranya segala macam karena memang tekniknya lebih rumit daripada Anda menjadi dropshipper, tapi bisa dipelajarin kayak gitu dan dapatnya bisa $5.000, $8.000, $10.000 ya. $100.000 juga ada ya. Ini tapi jualnya fokus produk digital. Jadi ini adalah 5 usaha yang menjanjikan sukses untuk anak muda ya. Tapi saya sangat menyarankan teman-teman untuk bisa paling gampang ya menjadi dropshipper aja karena modalnya kecil banget dan Anda bisa ngambil barang dari mana aja. Oke. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe video ini untuk mendapatkan video-video berikutnya.